Budi Munawar Rahman yang saya hormati. Pertama tentu terima kasih sekali Anda telah berkenan meluangkan waktu berharga Anda untuk memberikan pencerahan pada kita semua tentang suatu tema yang, waduh ini panjang sekali, saya nggak hafal, jadi saya terpaksa banget. Pembaruan pemikiran Islam dan dampaknya pada keindonesiaan kita. Waduh, ini temanya Berat ya. berat dan juga arahnya bisa NU, bisa juga Muhammadiyah, ya, ya kemudian. Tapi yang jelas ini ada Cak Nurnya, pasti ada pembaruannya itu kan, Iya. itu dia. Nah, monggo, sekarang dengan hati yang berdebar-debar, kami Oke. mohon arahan dari Dr. Budi Munawar Rahman tentang pembaruan pemikiran Islam dan dampaknya pada keindonesiaan kita. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jaya untuk undangannya hadir di dalam acara Jaya Suprana Show ini. Saya senang sekali dan saya ingin berbagi pemikiran tentang yang tadi Pak Jaya sudah kemukakan judulnya. Judulnya memang agak panjang, tapi sebenarnya saya ingin sharing tentang pemikiran Islam atau pembaruan pemikiran Islam atau pembaruan Islam, bahkan kadang-kadang disebut begitu saja, pada keindonesiaan ini. Ini adalah hal yang kadang-kadang kurang disadari, padahal ini sesuatu yang sangat penting dan kita sudah lihat dalam perkembangannya selama masa Indonesia merdeka ini, selama masa keindonesiaan kita sekarang ini, itu dampaknya memang besar sekali. Oke, karena saya diizinkan oleh panitia, oleh tim, boleh sharing slide ya, Pak Jaya, saya boleh Ya, gunakan slide sebentar. bukan boleh dokter, wajib. Bukan Wajib. boleh. Oh, wajib. Oke. Bukan boleh. Saya punya Silakan. Saya punya ada sedikit slide yang mungkin ingin saya gunakan slide ini supaya bisa lebih sistematik dan tidak mengambil banyak waktu. Oke, ini ada 15 slide, mudah-mudahan dalam 15 menit bisa selesai. Wih. Jadi, ini kelihatan sudah? Kelihatan, saya besarkan dulu. Sekarang kelihatan, oke. Jadi pembaruan pemikiran Islam dan dampaknya pada keindonesiaan kita. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, pembaruan pemikiran Islam, atau saya akan katakan dengan ringkas saja, pembaruan Islam itu sebenarnya sudah ada sejak awal, jauh sebelum kemerdekaan. Tadi Pak Jaya mengemukakan tentang NU Muhammadiyah. Nah, sebenarnya mereka adalah organisasi-organisasi Islam yang sudah melakukan pembaruan. Dimulai dengan Muhammadiyah yang merupakan organisasi Islam yang termasuk awal membangun suatu organisasi modern. Sebelumnya bukan organisasi modern, tapi ya pesantren dan lembaga-lembaga tradisional. Nah, nanti ada NU pada 24, Muhammadiyah 1912, dan setelah itu banyak organisasi Islam muncul. Ini adalah pembaruan ya, dan sesuatu yang tadinya bersifat tradisional sekarang menjadi lebih modern. Dan kita juga boleh menyebut tokoh seperti Soekarno sebagai seorang pembaru Islam, walaupun Soekarno tidak terlalu sering disebut sebagai pembaru Islam mungkin karena afiliasi politiknya, atau mungkin karena dia bukan seorang ulama, tapi kita harus akui dia adalah pembaru Islam. Dan sekarang di kampus-kampus Islam seperti di UIN sudah banyak dikaji tentang pemikiran pembaruannya Soekarno. Maaf sebentar. Oke. Nah, jadi Soekarno
setelah itu tentu ada tokoh seperti Nurcholish Madjid, dan Nurcholish Madjid ini adalah tokoh yang membuat pembaruan Islam setelah lama tidak ada pembaruan ya. Di masa Orde Lama tidak ada pembaruan atau tidak kuat istilah itu dikembangkan. Nah, tapi setelah Cak Nur tahun 70 itu terjadi pembaruan, dan sejak itu terus-menerus sampai sekarang ada banyak pembaruan. Dan saya akan fokus jadi saya akan fokus pada tokoh ini karena hanya alasan waktu aja. Karena Cak Nur ini adalah tokoh pembaru Muslim Indonesia yang boleh dikatakan paling komprehensif. Tentu ada Gus Dur, dan Cak Nur kalau digabung dengan Gus Dur itu menjadi sempurna pembaruan Islam Indonesia. Cak Nur pada level pemikiran, karena beliau memang seorang dosen, seorang peneliti, seorang pemikir, tapi dalam praksisnya ada pada Gus Dur. Jadi ketika teori, boleh saya menyela sedikit? Silakan. Karena saya kan dekat dengan keduanya, bahkan lebih dekat kepada Gus Dur. Begini, saya kok merasa, saya bukan tapi merasa kalau bandingannya itu Nurcholish Madjid itu Plato, Gus Dur itu Socrates. Oh ya. Ya. Monggo, nggak usah diurusin saya. Jalan terus. tapi menarik, nanti Pak Jaya boleh potong, kita bisa ngobrol sebentar kalau saya sedang membicarakan slide ini. Nah, jadi Cak Nur dan Gus Dur kalau digabung pembaruan Islam di Indonesia itu sempurna. Lengkap lah. Ada segi teori, pemikiran keagamaannya, teologi, ada praksisnya. Dan itu keren sekali ya. Nah, saya bersyukur sekali, saya bersyukur kepada Allah karena bisa menyelesaikan karya ini. Ini adalah sebuah karya, namanya Karya Lengkap Nurcholish Madjid. Ini sebuah karya yang menghimpun semua karya Cak Nur. Yang paling penting ya, ada sekitar 5.000 halaman ini, melengkapi yang tadi Pak Jaya kemukakan, ensiklopedi Cak Nur. Ya, jadi saya kan by training di STF Driarkara Pak Jaya. Dan di sana saya salah satunya belajar tentang pemikiran Driarkara. Ada karya lengkap Driarkara. Nah, saya betul-betul terusik ya kalau di Driarkara bisa dikembangkan karya lengkap Driarkara oleh sebagian mereka sekarang dosen di STF Driarkara. Kenapa murid-muridnya Cak Nur tidak membuat karya lengkap? Nah, syukur alhamdulillah setelah beberapa tahun bisa selesailah karya lengkap ini. Hebat. Dan ini menjadi dokumen. Sebetulnya ini bukan karya lengkap, ini maha karya lengkap. Tapi maksudnya sebenarnya supaya pemikiran beliau tetap bisa diakses oleh generasi sekarang ya. Yang kita tahu terbitan di Indonesia kalau sudah 10 tahun pasti susah dicari ya. Nah, dalam bentuk digital ini semua bisa di-share dengan lebih cepat dan lebih mudah ya. Oke, jadi kita akan ilustrasikan soal pembaruan Islam dan dampaknya pada keindonesiaan kita ini lewat tokoh seperti Cak Nur, tapi sebenarnya nanti saya juga akan memberi tambahan ilustrasi pada tokoh-tokoh yang lain. Saya memilih Cak Nur hanya karena alasan waktu dan kebetulan Cak Nur ini cukup komprehensif. Oke. Nah, jadi kita mulai dulu dengan sekarang keindonesiaan kita ya. Nah, kalau kita bicara keindonesiaan kita, itu sebenarnya kita bisa bicara banyak hal, tapi ada hal yang paling fundamental, dan itu adalah soal dasar kenegaraan kita ya. 4 pilar kebangsaan, atau kita menyebutnya Pancasila secara ringkas. Jadi sebenarnya pembaruan Islam itu memberi support sepenuhnya kepada fondasi keindonesiaan kita ini, Pancasila, Konstitusi, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Dan orang seperti Cak Nur, Gus Dur, Johan Effendi,
dan sekarang yang paling senior Buya Syafi'i Ma'arif mendukung ini semua ya, mendukung ini semua. Dan yang paling menarik dari pemikiran mereka yang dimulai oleh Cak Nur pada tahun, saya kira tahun 80-an akhir ya, Cak Nur mulai bicara Pancasila sebagai agama sipil, civil religion. Ini istilah yang menarik sekali yang Cak Nur dapat. Sebenarnya dia lihat di Amerika dan dia belajar dari seorang sosiolog namanya Robert Bellah yang menganggap White Anglo-Saxon Protestant ethic sebagai agama sipilnya. Jadi semakin semakin menerima kemenangan, mereka tidak mengedepankan agama formalnya, agama Protestan, tapi mereka lebih mengedepankan agama dalam arti yang lebih substansial, yang disebut dengan agama sipil. Yang ini adalah agama dari semua orang, berbagai macam agama di Amerika. Nah, istilah agama sipil ini dipakai oleh Cak Nur pada tahun 80-an. Nanti murid-muridnya seperti Yudi Latif akan mengembangkannya lebih dalam lagi. Dan Yudi Latif sebagai tokoh yang spesialis dalam pemikiran Pancasila, dia sekarang menyebut agama sipil sebagai fondasi untuk hubungan Pancasila dan agama. Nah, jadi setiap komunitas agama akan menafsirkannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi Pancasila akan ditafsirkan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Oke, nah jadi sebenarnya dengan begitu kita pembaruan Islam mendorong terbentuknya manusia Pancasila. Ya. Apa itu manusia Pancasila? Nah, manusia Pancasila itu adalah manusia seutuhnya ya, yang kalau dalam terminologi Islam itu disebut insan kamil, atau Pak Jokowi menyebut manusia berintegritas. Jadi manusia yang dikehendaki Pancasila adalah manusia yang memenuhi kodrat-kodratnya ya. Kodrat, kadar, takaran yang itu menjadi wacana terus-menerus dalam pemikiran Pancasila. Nah, dalam istilah agama ada bashar, manusia biologis, ada insan, manusia rohani, ada anas, dimensi sosial, dan ideal manusia Pancasila ini adalah ideal manusia menurut agama-agama dan kepercayaan. Jadi agama-agama dan kepercayaan masyarakat kita ya, masyarakat adat dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya pembaharuan Islam itu mendukung manusia Pancasila ini dan sadar bahwa manusia Pancasila ini juga dikembangkan di dalam agama-agama lainnya. Jadi agama-agama yang hidup di Indonesia masing-masing akan bicara tentang manusia Pancasilanya ini. Oke, nanti kita urai lebih lanjut soal itu. Dan juga, sebentar. Nah, ini dulu. Kita lihat satu persatu ya, karena ini sebenarnya sangat menarik ya, dan Pancasila itu adalah suatu nilai budaya yang sangat luar biasa yang kita bersyukur karena kita punya ini. Di dalam Pancasila ada 5 sila. Dan 5 sila itu menurut saya, seperti juga sering dikatakan oleh para tokoh pembaru Islam itu, cukup untuk bisa menjadi filosofi kita sebagai orang Indonesia. Dan agama mendukung itu. Misalnya, kita lihat satu persatu ya. Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah suatu konsep yang bisa digali mengenai manusia sebagai makhluk rohani. Jadi sebenarnya Pancasila itu mendukung manusia rohani yang menjadi sesuatu yang penting, sangat penting bahkan dalam agama-agama. Itu adalah manusia yang tercipta dari kristalisasi cinta Tuhan. Nah, jadi kodrat kemanusiaan dalam sila pertama ini itu mengembangkan faham ketuhanan yang welas asih. Jadi konsep kemanusiaannya ini itu mengembangkan ketuhanan yang welas asih. Bukan ketuhanan yang marah. Ada istilah Gus Dur itu menarik. Ketuhanan yang ramah, bukan yang marah. Nah, itu istilah Gus Dur yang menurut saya penting untuk terus disosialisasikan karena kita sekarang sering melihat agama yang marah, bukan agama yang ramah. Setuju. Ya. Nah, jadi
mengembangkan semangat welas asih ini adalah hal yang penting sekali pada manusia Indonesia. Dan di dalam sila pertama ini juga ada arti dari kebebasan beragama yang merupakan fondasi kerukunan umat beragama. Nah, kita di Indonesia sebenarnya kita selalu punya jargon kerukunan umat beragama, tapi kita masih belum bisa memenuhi sepenuhnya secara nyata ya kebebasan beragama pada semua warga negara, karena masih ada warga negara Indonesia yang tidak bisa menikmati kebebasan beragamanya. Nah, jadi ini masih tantangan. Nah, ini peta yang sangat menarik yang ya, Cak Nur dan banyak tokoh pembaru Islam di Indonesia itu memikirkan soal ini. Peta yang kira-kira kalau kita kita ringkas sederhananya seperti ini. Pilihan tentang hubungan agama dan negara di Indonesia itu sebenarnya pilihan yang di atas ini, yang di bagian atas ini, karena kita sebenarnya bergulat di masa yang panjang sejak sebelum kemerdekaan tentang pilihan-pilihan apakah kita memilih negara teokratis ataukah kita memilih negara sekuler. Nah, akhirnya pilihannya seperti kata Gus Dur, Indonesia itu sebenarnya negara bukan negara Islam, dan juga bukan negara sekuler. Kita negara Pancasila. Dan negara Pancasila itu adalah yang di atas ini, di mana kita punya kerjasama antar agama, di mana kita akomodatif terhadap agama-agama, dan juga mengembangkan kesetaraan, tapi kebebasan beragamanya optimal. Nah, ini menarik sekali ya, ketika kita mempunyai pandangan hubungan agama dan negara tuh di atas ini, bukan yang model sekuler seperti di negara-negara maju itu yang di bawah ini. Oke, ini menarik kalau kita dalami, tapi nanti kalau ada hal bisa kita diskusikan, kita kembali lagi sini. Nah, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah cerita tentang bahwa kita sudah sepakat, kodrat kita sebagai manusia Indonesia itu selalu ada bersama dengan yang lain. Ini istilah filsafat ya, ada bersama dengan yang lain. Dan ada bersamanya itu dengan cinta, dengan kasih. Tadi karena kita sudah punya paham ketuhanan yang welas asih. Dan di sini kodrat manusia yang saling mencintai itu mengembangkan welas asih. Nah, di sini hal yang menarik adalah masuknya hak asasi manusia dalam fundamental perundang-undangan di Indonesia. Dan orang seperti Cak Nur, nanti diteruskan oleh semua pembaru yang lain, itu sudah meletakkan fondasi bahwa antara Islam, antara agama, dan hak asasi manusia itu tidak ada pertentangan. Bayangkan di tahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, banyak orang di Indonesia mengatakan hak asasi manusia itu tidak cocok dengan Islam. Karena Islam itu syariat. Nah, sekarang itu syariat dan hak asasi manusia itu kompatibel. Nah, ini sesuatu yang menarik ya, dan satu hal yang menurut saya sih itu sangat revolusioner ya, penerimaan sepenuhnya hak asasi manusia. Nah, sehingga dari situ kita bisa menilai apakah hak asasi manusia di Indonesia sudah betul-betul hidup ya. Kita bisa pakai instrumen hak asasi manusia untuk menilai tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, dan kita juga melihat agama sudah melakukan apa. Nah, ini menjadi instrumen yang penting sekali. Nah, tema ini belum banyak dibicarakan, tapi orang seperti Cak Nur pada tahun berapa itu? Waktu ulang tahun 50 tahun hak asasi manusia, Universal Declaration of Human Rights, dia punya statement yang sangat menarik sekali, bahwa kata Cak Nur ini ya, pemenuhan hak asasi manusia itu adalah bentuk paling rendah dari pemenuhan syariat Islam. Jadi bayangkan, Cak Nur berpikir bahwa pemenuhan syariat Islam itu nggak kayak yang dibayangkan seperti orang Taliban misalnya. Orang Taliban itu kan mau memenuhi syariat Islam. Tapi sebenarnya itu bukan syariat Islam. Kalau menurut Cak Nur, kalau memenuhi syariat Islam itu adalah memenuhi hak asasi manusia. Yang paling rendah. Paling tingginya apa? Paling tingginya adalah spiritual well-being, pasti ya. Sesuatu yang secara spiritual akan membawa pada kebahagiaan manusia. Nah, Persatuan Indonesia ini juga
konsep tentang manusia Indonesia sebagai makhluk sosial yang punya ruang hidup, dan ruang hidupnya adalah keindonesiaan kita, dan itu adalah tanah air. Nah, di sini kita punya suatu pikiran tentang multikulturalisme, yang agama-agama perlu mengembangkan multikulturalisme, dan ini Cak Nur sangat kuat di sini ya. Bagaimana agama itu adalah apa istilahnya, ada Allah ya, kehendak Tuhan. Oke. Juga tentang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan paratan perwakilan, adalah sesuatu yang penting sekali, dan ini menarik karena kalimat-kalimat yang ada di sila keempat ini hampir semuanya itu adalah konsep-konsep dalam bahasa Arab yang punya pengertian keislaman yang bisa digali secara mendalam. Kerakyatan ini bahasa Arab, hikmat ini bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, perwakilan ini bahasa Arab. Dan di sini para bapak dan ibu bangsa kita itu menyadari bahwa pengelolaan demokrasi itu perlu keahlian kebijaksanaan. Nah, ini sesuatu yang agama-agama di Indonesia itu punya peran yang penting sekali, yaitu bagaimana bisa memberi inspirasi pada keahlian kebijaksanaan yang ini sangat diperlukan oleh para politisi kita ya. Nah, tapi sayangnya di bagian ini belum banyak ya, kita belum lihat, walaupun sudah ya sedikit-sedikit kita lihat, tapi kita belum lihat suatu kekuatan dari agama untuk bisa memberi inspirasi efek ya kepada para politisi kita. Oke, nah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah cara berbagi kasih yang disebut dengan keadilan sosial. Nah, tapi apa yang dibayangkan agama dengan keadilan sosial ini sesuatu yang masih belum banyak dibicarakan. Cak Nur sudah banyak membicarakan soal ini karena keadilan sosial ini adalah pikiran Cak Nur yang sudah dia kembangkan sejak tahun 70. Bahkan dia punya satu buku judulnya Islam Agama Kerakyatan, itu buku tahun 70. Bukan, buku yang ditulis pada tahun 70 di harian Pos Kota, hariannya Pak Harmoko pada waktu itu, dan Cak Nur sangat sosialis lah di situ ya. Jadi keadilan sosial itu dikembangkan selanjutnya nanti dalam pemikiran keagamaannya. Nah, bagaimana agama mengembangkan keadilan sosial ini sesuatu yang masih terus harus dikembangkan. Tapi pada pemikiran pembaruan Islam ini sudah kuat sekali dikatakan ya. Oh, kalau kita mendengar pikiran Buya Syafi'i Ma'arif justru tekanan pembaharuannya adalah pada dia sangat marah kalau ada situasi-situasi ketidakadilan sosial yang nampak di depan mata begitu. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan ringkas sedikit saja apa sumbangan para pembaru Islam di Indonesia, Cak Nur dan yang lainnya. Tapi pada Cak Nur ini sangat kuat ya. Yang pertama adalah dalam isu agama, negara, dan demokrasi. Jadi kalau tidak ada tokoh-tokoh pembaru Islam, saya kira kita tidak punya kekuatan ya yang bisa menggerakkan masyarakat kita di Indonesia, terutama mayoritas yang Muslim ini, bahwa antara agama, antara Islam dengan negara dan dengan demokrasi itu sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan, itu selesai. Jadi di Islam itu sebenarnya ini selesai. Kalau di Kristen juga selesai, sudah selesai. Di Islam, kadang-kadang masih ada kelompok-kelompok yang menganggap ini belum selesai. Nah, di Islam perlu lebih kuat lagi, dan orang seperti Cak Nur, Gus Dur sudah memperkuat isu ini sehingga tidak ada lagi masalah antara agama dengan negara dengan demokrasi. Dalam soal isu toleransi dan hubungan antar agama, Cak Nur adalah tokoh yang pionir di sini ya. Tahun 90-an dia makalah yang menggoncang aras pemikiran Islam di Indonesia. Dia dihujat, dia dikata
dikafirkan karena mendukung toleransi dan hubungan antar agama. Tapi ini sesuatu yang hebat sekali yang nanti pada Gus Dur di akhir 90-an ketika dia jadi presiden itu mendapatkan mendapatkan buahnya ya. Jadi Cak Nur menyiapkan teorinya, teologinya, Gus Dur buahnya. Dalam isu gender pembaruan Islam sebenarnya memulai, tapi sebenarnya nanti buahnya dan pemikirannya yang kritis ada pada tokoh-tokoh feminis kita ya di lingkungan Muslim yang sangat peduli dengan adanya masalah ketidakadilan gender. Dan saya kira sekarang kalau kita review ya, sekarang sebenarnya isu yang pertama agama dan negara itu relatif selesai. Isu toleransi berkembang sangat pesat ya dalam pemikiran keagamaan. Isu gender berkembang sangat pesat. Dan kita menikmati bahwa di Indonesia ini adalah isu-isu yang bisa memberi inspirasi pada dunia Islam lainnya. Oke. Nah, kemudian isu kebebasan asasi. Nah, ini isu yang Cak Nur sangat kuat, Gus Dur sangat kuat. Kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan apalagi ya. Pokoknya semua kebebasan asasi itu mereka sangat kuat. Gus Dur apalagi, Gus Dur dalam soal isu kebebasan ini sangat kuat ya. Nah, yang selanjutnya isu kemajuan, the idea of progress. Mereka semua memikirkan tentang bahwa Islam, agama-agama di Indonesia itu harus membangun kemajuan, yang itu adalah kalau kemajuan agama itu kemajuan Indonesia. Dan yang terakhir, isu agama dan ekologi. Ini isu yang masih baru ya, yang sekarang murid-muridnya dari para pembaru ini mengembangkan isu ekologi ini. Nah, ini ada kutipan dari Cak Nur, Pak Jaya, yang sangat bagus dan bisa meringkas semua isu ini. Kata Cak Nur begini, seorang Muslim itu bisa menjadi nasionalis, tapi nasionalis yang diletakkan dalam kerangka kemanusiaan yang universal. Wah, ini keren banget ini kutipan dari Cak Nur ini. Yang ini pasti diamini oleh Gus Dur, pasti diamini oleh Pak Johan Effendi, pasti diamini oleh Buya Syafi'i Ma'arif dan semuanya. Jadi kemanusiaan yang universal itu adalah dasar daripada keagamaannya. Oke, nah sebagai filsafat kita bisa lihat Pancasila itu sila pertamanya dimensi spiritual, di mana agama bisa memberi sumbangan yang sangat besar. Sila kedua, ketiga, dan keempat dimensi sosial. Sila kelima itu dimensi biologis. Nah, masalah kita adalah tantangan-tantangan keindonesiaan kita tuh sekarang berat sekali karena kita ada kelompok-kelompok yang menyuarakan khilafah, ada kelompok-kelompok yang mendorong radikalisme. Nah, jadi gimana caranya kita bisa melawan ini semua? Nah, pemikiran pembaruan punya cara untuk melawan ini semua ya. Yang sekarang oleh pemerintah Indonesia dikemas dalam bentuk yang lebih soft ya, namanya moderasi beragama. Tidak pakai istilah pembaruan karena istilah pembaruan ini bisa kontroversial, tapi kalau istilah moderasi beragama itu jauh lebih soft ya. Maksudnya beragama itu ya nggak usah ekstrim lah, beragama itu ya moderat dan keindonesiaan. Nah, tapi bagaimana isinya ini harus diisi oleh tokoh-tokoh agama, oleh kita semua yang sebenarnya memerlukan perspektif, dan perspektif pembaruan itu sangat penting membaru. Terakhir, jadi kalau di Katolik itu ada istilah dari Monsinyur Albertus Sugio Pranoto bahwa orang Katolik 100% Indonesia, sebenarnya para pembaru Islam di Indonesia itu juga sepakat bahwa 100% Islam, 100% Indonesia, dan 100% modern. Jadi menjadi bangsa yang maju itu adalah cita-cita keagamaan. Saya berhenti di sini aja Pak Jaya supaya kita bisa ngobrol setelah ini. Terima kasih Bapak. Aduh, terima kasih sekali ya. Saya merasa sangat beruntung bisa mendengarkan apa yang Anda dengan
Saya kira itu jerih payah yang dengan susah payah Anda himpun semua tentang pembaruan tadi, tentang pembaruan pemikiran Islam dan dampaknya pada keindonesiaan kita. Pakai Indonesianya pakai kita lagi ya, jadi itu Oke, kita. milik kita bersama. Nah, begini, yang saya jelas sangat hormati itu adalah Anda menggarisbawahi bahwa Indonesia punya pemikir-pemikir hebat yang tidak Ya. kalah ketimbang pemikir-pemikir bangsa manapun di dunia ini. Mau itu Yunani, mau itu Jerman, mau itu Inggris, Belanda, Amerika, Cina, India. Tapi Indonesia juga punya. Dan saya terima kasih sekali tadi disadarkan bahwa Anda sendiri kan memang menimba ilmu filsafat itu kan di STF di Rakara. Dan Anda mengakui bahwa buku himpunan pemikiran almarhum Dirakara itu suatu mahakarya yang sangat penting bagi pemantapan filsafat Indonesia, maka Anda juga membuat satu mahakarya lengkap pemikiran Cak Nur. Nah itu merupakan warisan, walaupun Anda belum mati, tapi Anda sudah membuat warisan pada kita semua. Ya, kalau nggak ada Anda, kita nggak akan tahu pemikiran Cak Nur, dan kita juga akan nggak ada itu ensiklopedi Cak Nur segala itu dahsyat sekali, ya bagus sekali. Nah, baik Pak, ini saya ada beberapa catatan, pertanyaan. Menurut Anda, secara psikopersonal Cak Nur, kenapa Cak Nur sadar atau tidak sadar memiliki suatu drive, memiliki satu dorongan untuk memperbarui pemikiran Islam ini di Indonesia? Silakan. Kalau menurut Anda, kenapa? Kenapa kok bukan orang lain? Kenapa kok Cak Nur yang melakukan itu? Ya, makasih Pak Jaya. Ini menarik kalau kita lihat biografinya. Biografi Cak Nur ya. Cak Nur itu kan tumbuh di dalam suatu atmosfer pesantren. Dia adalah orang NU, tapi dari keluarga yang partai politiknya Masyumi, partai modernis. Jadi agak sedikit beda dengan Gus Dur. Kalau Gus Dur NU dan partainya juga NU kan. Maksudnya partai keluarganya dulu tahun 55. Nah, pada Cak Nur ada kekaguman pada Masyumi, dan pimpinan Masyumi itu namanya Muhammad Natsir. Muhammad Natsir. Nah, boleh saya tahu apa yang membuat Cak Nur kagum? Nah, karena Natsir ini sebagai seorang tokoh, dia adalah sosok yang mempunyai visi keislaman yang modern. Jadi kalau kita lihat tahun 55, Partai Masyumi itu bukan sebagai partai Islam, dalam bayangannya itu bukan seperti partai yang puritan, yang mungkin kita sebut tanda petik garis keras, tapi itu partai modern, sangat modern, karena dipimpin oleh banyak ahli hukum, sebagian lulusan Belanda yang memang berpikir modern. Nah, ini sangat disadari oleh Cak Nur, dan dia kemudian punya visi seperti itu. Dia sangat mengagumi Pak Natsir sebagai tokoh mahasiswa pada waktu dia kuliah tahun 60-an. Cak Nur telah menunjukkan dirinya yang sangat pintar ya, sangat cerdas ya. Dan kecerdasan Cak Nur ini mengagumkan para pengikut Masyumi, sehingga dia disebut Natsir muda. Kalau pernah dengar istilah ini, Natsir muda pada tahun 60-an pertengahan. Dan dia menjadi ketua umum PBHMI pertama ya. Nanti dia 2 kali, tidak pernah ada ketua umum PBHMI yang 2 kali.
dan dia sangat diharapkan menggantikan Pak Natsir. Nah, kita tahu di awal Orde Baru itu ada suatu gesekan yang keras sekali ya antara Soeharto dengan Soekarno. Sebelumnya Soekarno itu punya gesekan yang keras dengan Masyumi karena Masyumi menentang pembubaran konstituante dan partainya dibubarkan, tokoh-tokohnya ditangkap, Pak Natsir ditangkap. Nah, karena orang-orang Masyumi ini mendukung Orde Baru, kemudian mereka ketika Orde Baru muncul, mereka seperti tanda petik nagih rekening lah, kira-kira begitu. Nagih rekening untuk minta supaya Partai Masyumi ini direhabilitasi. Tapi rupanya pemerintahan Orde Baru tidak menyukai itu karena dia masih punya suatu mungkin pengalaman yang buruk karena perang PRRI di Sumatera Barat. Nah, tapi di situ Cak Nur yang disebut Natsir muda diharapkan menjadi pemimpin. Nah, tapi Cak Nur ini orang yang betul-betul visioner. Dia tahu kalau dia merealisir gagasan Pak Natsir tentang negara Islam itu sebenarnya umat Islam tidak akan pernah bisa keluar dari psikologi untuk terus terlibat dalam debat yang tidak selesai antara pilihan negara sekuler atau negara Islam. Nah, Cak Nur menyadari itu dan tahun 70 karena itu dia punya jargon pembaharuan yang pertama kali, Islam yes, Partai Islam no. Dan sekularisasi, itu maksudnya kita udahlah lupakan tentang gagasan negara Islam, kita terima keindonesiaan kita, dan soal partai, soal politik, itu soal duniawi, bukan soal agama. Sebelumnya, pilih partai politik itu adalah masalah surga dan neraka. Ya, kalau kita seorang Muslim pilih partai bukan Islam, masuk neraka. Tapi sejak sejak pembaruan Cak Nur itu kita lebih rileks dalam melihat partai politik ini dan kita lihat sekarang orang ya bisa pilih partai Islam, kalau orang Islam bisa tidak pilih partai Islam, itu bukan masalah agama. Ya. Itu pembaruan dari Cak Nur. Wah, hebat. Aduh, dan Anda menjelaskannya juga sangat nikmat. Dicernanya enak itu. Terima kasih. Nah, begini. Saya tadi kok agak gimana ya? Agak merasa janggal. Kok bisa ada yang menganggap bahwa hak asasi manusia itu nggak cocok dengan Islam? Loh kok gimana? Saya nggak mampu menghayati kok bisa sampai ada yang berpikir seperti itu. Mungkin mohon klarifikasi dari Pak Budi. Silakan. Ya. Karena di Islam itu ada yang namanya syariah, hukum Islam. Dan apa yang ada dalam syariah itu menurut orang Islam sudah cukup untuk bisa memenuhi semuanya. Hak asasi manusia itu hak yang lebih rendah daripada hak Tuhan. Nah, hak Tuhan ada pada syariah. Nah, jadi ada konflik antara syariah dengan hak asasi manusia. Nah, orang seperti Cak Nur itu ada dua yang dia lakukan. Pertama, memaknai bahwa syariah dan hak asasi manusia itu tidak konflik. Nah, apa yang menjadi tujuan dari syariah itu sebenarnya adalah tujuan dari hak asasi manusia, kira-kira begitu. Terus yang kedua, memenuhi hak asasi manusia itu adalah pemenuhan syariat yang paling rendah. Paling rendah, bayangkan itu. Karena yang paling tinggi yang dituntut pada kalangan Muslim sebagai pemenuhan syariah itu adalah wujudnya spiritual well-being. Wujudnya suatu kebahagiaan spiritual dalam kehidupan di dunia ini. Nah,
Jadi itu dua sumbangan besar Cak Nur yang tidak terbayangkan karena orang masih pikir tentang syariah. Misalnya kalau kita lihat di Aceh, kan provinsi Aceh itu secara konstitusional dia berdasarkan syariah. Nah, tapi sebenarnya Cak Nur kalau ditanya apakah Anda setuju dengan model tata kelola pemerintahan di Aceh yang berdasarkan syariah, dia pasti tidak setuju. Saya kurang tahu kalau ini ditanya pada Gus Dur, tapi Gus Dur lah yang memberi itu kan. Mungkin waktu itu memang persoalan politik aja, jadi persoalan kalkulasi politik dan dia ingin mempertahankan hal yang lebih besar yaitu kesatuan Indonesia, mungkin ya. Tapi kita lihat dampak dari penerapan syariah di Aceh itu keras sekali ya, dan para aktivis hak asasi manusia sudah banyak menulis tentang pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Nah, jadi itu kira-kira itu. Di sini sebenarnya Gus Dur dan Cak Nur tidak berbeda sebenarnya. Tapi Gus Dur karena dia pemimpin yang harus mengambil keputusan pada waktu itu setelah tsunami itu, akhirnya ya keputusan ini bersifat pragmatis. Tapi kita lihat dampaknya sekarang. Kita belum pernah mengevaluasi soal ini, soal penerapan syariat Islam di Aceh. Tapi banyak orang, terutama Komnas HAM, Komnas Perempuan menyadari ada banyak masalah hak asasi manusia di Aceh dan juga kemudian di seluruh Indonesia. Begitu Pak Jaya. Oke, kalau saya boleh tanya, kan Anda sudah punya hak dan kewibawaan untuk punya pendapat sendiri. Kalau pendapat dari Dr. Budi Munawar Rahman mengenai tadi konflik antara hak asasi manusia dengan syariat Islam ini, saya mohon jangan dianalisa, tapi saya mohon betul-betul pendapat subjektif Anda tentang ini bagaimana? Kalau pendapat saya sebenarnya menurut saya orang seperti Cak Nur dan Gus Dur itu adalah orang yang sudah meletakkan fondasi. Kitalah generasi penerusnya yang melanjutkan apa yang dipikirkan yang belum terpikirkan. Jadi misalnya ya, tentang hak asasi manusia dalam bidang gender itu banyak belum terpikirkan oleh Cak Nur dan Gus Dur. Nah, kita memikirkan soal itu. Oleh karena itu sekarang hak-hak perempuan itu banyak sekali pemikirannya tumbuh di Indonesia. Kalau mengenai perempuan, kebetulan saya punya seorang sahabat dan juga maha guru saya Islam, Profesor Siti Musda Mulia. Iya. Ya. Ya toh? Ibu Musda Mulia, betul. Ibu Musda Mulia saya kira dia seorang pelanjut Cak Nur yang sangat konsisten. Dan pandangan saya sebenarnya mengamini Ibu Musda dalam soal syariah dan hak asasi manusia. Iya, terima kasih. Terima kasih. Yang itu yang saya sudah rasakan, tapi saya perlu dengar dari Anda dan saya ternyata yang saya rasakan sudah tepat. Jadi sebenarnya dasolennya kan itu kan seharusnya jangan dipertentangkan lagi kan sebetulnya. Ya, di situ betul. Kan. Dan ya itu ya biar bagaimana. Ya. Kalau saya bicara, saya kan hukuman mati saya nggak setuju Pak. Ya. Karena menurut saya itu kekerasan. Ya. Padahal kan agama kita apapun tidak ada yang membenarkan kekerasan. Ya. Ya di situ. Jadi menurut saya memang dasolennya itu insya Allah dengan menggunakan bahasa Anda itu insya Allah di masa depan ini hak asasi manusia dengan syariat Islam ini akan melebur menjadi satu. Situ. Misalnya Pak Jaya ya, contoh ya, tentang hukuman mati yang tadi Pak Jaya sebut. Di dalam syariat Islam itu hukuman mati boleh, bisa ya, karena perjalanan dari perkembangan syariat Islam itu ada juga kasus-kasus peperangan dan sebagainya. Tapi sekarang saya kira kita harus menolak hukuman mati. Saya setuju dengan Pak Jaya. Dan syariat Islam itu perlu direinterpretasi dalam soal ini.
ada banyak hal yang tidak terpikirkan di dalam syariat Islam yang sekarang perlu dipikirkan lagi karena kita sudah punya instrumen hak asasi manusia. Misalnya, selain soal gender itu soal hubungan antar agama. Penyebutan misalnya kafir, ya itu harusnya udah kita tidak pakai lagi. Karena dengan penyebutan kata kafir itu akan membawa eksklusi, diskriminasi kepada yang bukan seagama kita atau bukan semazhab dengan kita. Nah, ini saya kira di NU sudah dilakukan pembaruan itu. Di NU sudah ada suatu kesepakatan atau semacam fatwa lah pemikiran keagamaan bahwa dalam soal keindonesiaan kita tidak menggunakan kata kafir. Tapi kita warga negara yang sama. Karena kata kafir itu warisan dari teologi lama yang sudah tidak cocok lagi sebenarnya. Teologi baru harus bicara tentang citizenship, kewarganegaraan. Iya. Mengenai kafir ini kebetulan saya juga sempat mempelajari, tapi di agama saya Nasrani itu kalau kafir itu gentile istilahnya. Ya toh. Ya. Nah, dan begini, kalau ini kafir saya punya pengalaman pribadi, Pak. Saya dulu kan 10 tahun belajar dan mengajar di Jerman. Ya, pernah saya tinggal di satu asrama mahasiswa. Teman saya kebetulan orang Lebanon, orang orang Iran, ya, orang pokoknya Islam semua, Pak. Ya, nah saya di situ bukan dengan kebencian, ya. Kalau manggil saya itu kalau bahasa Jerman kan Herr, itu Pak gitu kan ya. Hei, Herr kafir, gitu. Dia panggil gitu. Dan saya juga, oh ya, karena saya menganggap itu bukan kata hinaan, tetapi identitas. Dan mereka itu melihat saya bukan Islam kan, maka dipanggilnya kafir. Betul itu, Pak. Tapi saya nggak marah, betul nggak marah, Pak, anunya di sini. Ya, jangankan kafir, wong saya kalau dibilang anjing aja, saya gini, nanti dulu saya tanya maksudmu apa. Kalau maksudnya, wah kamu sifatnya anjing, seperti anjing karena kamu setia. Wah, saya bangga. Tapi kalau anjing bilang, anjing lu ya, nah itu baru saya tersinggung. Jadi saya kira saya setuju, Pak. Insya Allah kata kafir ini sudah tidak membuat ada yang sakit hati, ada yang sampai lapor ke polisi, aduh pusing Pak itu. Oke, Pak. Nah, sebetulnya kata khilafah itu sendiri Bapak, itu secara etimologis bagaimana Bapak? Karena kata khilafah ini kan ada hubungannya dengan khilaf kan? Tapi kan nanti dulu, tapi kan khilafah ini yang dimaksudkan sesuatu kepemimpinan Islam kan di situ Monggo, silakan. Jadi kata khilafah itu artinya sebenarnya awalnya dalam teologi Islam itu wakil Tuhan di bumi. Jadi manusia itu adalah wakil Tuhan di bumi. Dan kemudian dalam perkembangan politik Islam, kata khalifah digunakan sebagai pengganti Rasul ya, Khalifatul Rasul. Jadi waktu Nabi Muhammad wafat, kemudian digantikan oleh penggantinya namanya Khalifatul Rasul. Dari kata itulah kemudian muncul khalifah, kekhalifahan. Jadi istilah untuk kerajaan itu kekhalifahan. Maka ada khalifah-khalifah yang banyak di politik Islam. Dan kalau kita sekarang dengar kata mau menegakkan khilafah, itu sebenarnya maksudnya kita mau kembali ke model politik yang kerajaan itu, yang feodal, feodal. Jadi kata khilafah itu sebenarnya bukan dalam arti yang awal yang adalah wakil Tuhan di bumi, tapi jadi mereka sudah tergeser kan? Ya. Sekarang dalam politik Islam yang sebenarnya nanti mereka akan mengklaim bahwa rajanya itu ya wakil Tuhan. Nantinya akan begitu. Rajanya itu adalah
adalah apalah, pokoknya seperti dalam feodalisme Kristen di Eropa juga dulu kan begitu. Iya, monarki, monarki religius ya. kan di situ. Nah, begini Ya. Pak, saya kan punya sahabat seperti Anda itu tokoh-tokoh pemikir Islam yang hebat-hebat lah pokoknya. Nah, begini, saya kan pernah tanya, andai kata kan waktu itu ribut mau Indonesia mau di piagam Jakarta segala macam itu kan. Oke lah, saya tanya begini. Andai kata Indonesia itu menjadi negara khilafah tadi itu, apakah benar bahwa saya sebagai bukan Islam itu nanti harus tunduk kepada hukum Islam? Silakan. Ya, ini pertanyaan yang tidak mudah ya, karena bisa ya, bisa tidak. Tergantung bagaimana konsep khilafah itu diterapkan. Ya. Kalau kita ambil contoh pada misalnya kerajaan-kerajaan Islam yang ada sekarang, itu misalnya Yordania, mana lagi ya, bahkan Malaysia, Brunei itu sebenarnya apa yang dibayangkan Pak Jaya bayangkan tidak terjadi karena mereka sudah menjadi negara modern. Tapi kalau kita membayangkan pemikiran khilafahnya, misalnya sebut saja ya kelompok-kelompok yang sering kita dengar pemikirannya di Indonesia ini, itu sebenarnya kita akan mendapatkan suatu kecenderungan di mana hak-hak non-Muslim tidak akan terjamin. Jadi pada bentuk ekstrim yang lainnya. Yang ekstrimnya kalau sekarang ya kita lihat pada ISIS ya. ISIS itu kan sebenarnya Islamic State gitu kan di dalam katanya itu ya. Jadi itu sesuatu yang merupakan, kalau istilahnya Cak Nur, itu bukan pemikiran Islam. Islam tidak berpikir seperti itu. Karena di masa khalifah yang 4 terutama dan banyak khalifah itu hak-hak non-Muslim itu terjamin. Bahkan saya pernah pergi ke Turki dan diterangkan panjang lebar oleh teman di sana bagaimana Ottoman Empire itu memberi hak-hak yang penuh pada Yahudi misalnya. Karena kampung-kampung Yahudi itu banyak di Turki itu. Dan ini sesuatu yang menarik karena toleransi ada di dalam tradisi Islam ya. Nah, ya, silakan. Tapi kalau kita lihat pemikiran politiknya khilafah sekarang ini, itu tidak ada soal ini dibicarakan. Jadi artinya kita ragu apakah memang bisa hak-hak non-Muslim itu diterapkan dalam sistem politik yang tidak demokratis seperti itu. Oke, ya. Nah, kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau saya keliru, Nabi Muhammad sendiri kan memberikan hak-hak kepada orang Yahudi dan orang Nasrani yang saya bicara aja dengan penuh keterharuan, ya karena loh Nabi Muhammad yang sangat kita hormati aja memberi ya hak asasi kepada non-Muslim. Waktu itu kan, waduh, orang Yahudi, orang yang jelas kalau mereka bukan kriminal itu nggak masalah, tapi kalau kriminal, walaupun Islam juga dihukum kan di situ anunya. Nah, kenapa kok sampai kan orang kalau Islam kan sangat patuh kepada nabinya toh, kok sampai ada orang yang tidak mematuhi keteladanan Nabi Muhammad? Silakan. Ya. Maaf kalau pertanyaan saya ini keliru ya. Tolong jangan dilaporkan ke polisi, tolong. Ya, bahkan Pak Jaya kalau kita kembali ke sejarah Nabi Muhammad, pada waktu Nabi Muhammad hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, beliau itu membuat suatu perjanjian, namanya perjanjian Madinah ya. Nah, itu adalah perjanjian antara orang Yahudi, orang muhajirin ya yang hijrah dan penduduk
Madinah yang apa namanya yang bukan Yahudi, Nasrani. Bukan Nasrani juga. Bahkan kadang-kadang masih disebut yang masih pagan ya. Oh Jadi iya masih, ya, oke, ya, oke. Nah itu perjanjian untuk sama-sama pokoknya kita membangun suatu negara, begitulah tanda petik, yang kita bahu-membahu mempertahankannya. Nah jadi zaman Nabi itu kalau misalnya kita referensi kepada pikiran Cak Nur dan Gus Dur, itu adalah zaman yang sangat ideal ya. Sampai-sampai ada tesis, ini ada tesis Cak Nur yang hebat sekali, saya sangat kagum dengan tesis ini. Kata dia, semakin dekat orang kepada Al-Quran, semakin toleran. Semakin jauh dari Al-Quran, semakin intoleran. Terus semakin dekat ke zaman Nabi, semakin toleran. Semakin jauh, semakin intoleran. Jadi kalau ada intoleransi sekarang karena jauh sekali dari zaman Nabi. Jadi artinya ya. kan bisa disimpulkan bahwa para pembaru pemikir ini mulai dari Cak Nur, Gus Dur, ya kemudian murid-murid seperti Yudi Latif, Anda, ya kemudian Buya Ma'arif dan lain itu sebetulnya beliau-beliau ini kan melakukan fitrah kembali ke Nabi. Ya, menjadikan masa Nabi sebagai teladan lah, menjadi visi, ya visi. Makanya kan, dan seharusnya kan begitu toh Pak. Harusnya begitu, ya. Iya. Dan ditambah lagi satu lagi nih, semakin dekat ke tempat suci Islam, ke Mekah, Madinah, semakin toleran, semakin jauh, semakin intoleran. Jadi kalau kita lihat India misalnya, India Pakistan itu lebih intoleran daripada Timur Tengah. Iya. Nah, Timur Tengah sekarang mulai intoleran ya, tapi di masa yang lalu Timur Tengah itu sangat toleran. Kristen di Timur Tengah itu hidup dengan apa ya? Dengan bahagia lah. Iya, saya selama ratusan tahun. Iya, saya ke Yerusalem. Terus banyak ketemu orang-orang Arab di situ. Waduh, saya tadinya gede-gede gitu kan. Ternyata mereka baik, ramah-ramah. Yang Islam maupun karena ada yang Nasrani. Banyak yang Kristen Bapak Arab itu di sana. Ya. Di Arab itu intoleransi muncul karena masalah Palestina. Setelah masalah Palestina, hubungan antara Islam dengan Yahudi, dengan Kristen itu lebih buruk daripada sebelumnya. Yes. Jadi kita bisa bayangkan kalau tidak ada masalah Palestina, saya kira hubungan antar agama di Timur Tengah itu akan sangat baik ya. Sekarang pun masih baik sebenarnya, banyak hal masih baik. Iya masih baik kok, saya lihat bagus. Bapak Dr. Budi Munawar Rahman, sayang sekali tidak terasa waktu sudah lanjut. Tapi kalau boleh Pak Budi, pada satu hari lain lagi kami akan undang Bapak untuk mohon pencerahan Bapak pada kita semua, terutama yang bukan Muslim ini. Sebab salah satu keresahan saya itu adalah Islamofobia. Itu buat saya, dan namanya aja fobia kan, itu kan pasti nggak beres itu Pak. Ya itu sangat perlu Pak, untuk disadarkan, terutama justru orang-orang yang bukan Islam seperti saya ini, jangan sampai kita itu tersesat. Kalau menurut saya itu ajaran sesat Pak, Islamofobia. Oke. Pak, Bapak berkenan ya lain kali saya undang lagi nggih. Ya. Siap. Terima kasih. Nah, Bapak, kita tidak punya apa-apa. Kami hanya punya ini piagam, bukan piagam Jakarta, tapi piagam Jaya Suprana Institute. Terima kasih Pak. Yang akan kami kirim ke alamat Bapak sebagai tanda terima kasih. Bapak telah berkenan memberikan ini saya anggap kuliah umum ini ya, dengan tema pembaruan pemikiran Islam dan dampaknya pada keindonesiaan kita, yang Bapak telah sampaikan bukan hanya secara baik tapi secara indah
Ya, kan Makasih, Pak Jaya. ada estetika spiritual di dalamnya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Makasih. Pak Budi.